السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat berikutnya dari surat Ali Imran, yaitu ayat yang ke-127, Allah katakan liyaqta'a tarafan minal ladina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaibin. Ini menyebutkan tentang ta'lil apa yang Allah berikan pada mereka dari bantuan berupa malaikat-malaikat, 3.000 malaikat yang diturunkan, atau disebutkan bahkan 5.000 malaikat yang bertanda. Itu liyaqta'a tarafan, untuk memutus, memotong kemampuan orang-orang kafir, artinya mengalahkan mereka. Kata Syekh Sa'di, yukhbiru ta'ala anna nasrahu ibadahul mu'minin li ahadi amrain, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan dan bantuan kepada orang-orang yang beriman karena salah satu dari, atau karena dua perkara. Imma an yaqta'a tarafan minal ladina kafaru, bisa jadi untuk memotong upaya mereka, ay janiban minhum wa ruknan min arkaniha, untuk meruntuhkan sisi-sisi kemampuan mereka atau tonggak dari tonggak-tonggak mereka. Imma biqatlin aw asrin aw istilah ala balad. Caranya bisa dengan terbunuhnya tokoh-tokoh musyrikin, atau bisa dengan asr, tertawannya, tertangkapnya tokoh-tokoh musyrikin, atau istilah ala baladin, atau dengan dikuasainya negeri mereka oleh kaum muslimin, atau ghanimat mal, atau dengan bertambahnya pampasan perang yang dirampas oleh kaum muslimin sehingga mereka semakin lemah. Fayaqwa bidzalikal mu'minun, sebaliknya orang beriman semakin kuat. Wa yadhillul kafirun, sedangkan orang kafir semakin lemah. Wa dzalika li'anna muqawamatuhum wa muharabatuhum lil Islam tata'allaf min ashkhasihim wa silahihim wa amwalihim wa ardihim. Karena memang upaya mereka menghalangi kaum muslimin atau kejahatan mereka, peperangan mereka dan perlawanan mereka terhadap kaum muslimin, itu disebabkan karena semua unsur tadi, atau disebabkan oleh majmu', kumpulan dari beberapa perkara.
yaitu terkumpulnya pada mereka ashkhas, orang-orangnya, wasilah, senjata-senjatanya, wa amwal, hartanya, wa ardihim, dan daerah kekuasaannya. Bihadil umur tahsul minhumul muqawamah. Dengan perkara-perkara ini mereka membuat perlawanan. Ada harta, nggak ada tokoh-tokohnya, nggak bisa apa-apa. Ada tokoh-tokohnya nggak punya modal, nggak punya senjata, juga nggak bisa melawan. Sehingga terkumpulnya sekian perkara tadi menjadi sebab mereka melakukan perlawanan dan penghadangan terhadap dakwah kaum muslimin. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Oleh karena itu, Allah menangkan kaum muslimin atas kufar dari berapa sisi? Ima dengan terbunuhnya tokoh-tokohnya, atau dengan tertawannya sebagian mereka, atau dengan dirampasnya harta-harta mereka, atau dengan dikuasainya daerah mereka. Faqata'a syai' min dhalik, maka Allah ingin memotong semua sebab-sebab tadi. Liyaqta'a tarfan min alladziina kafaru, maka Allah putus unsur-unsur tadi. Tokoh-tokohnya Allah takdirkan terbunuh. Harta bendanya Allah takdirkan terampas. Apalagi daerahnya Allah takdirkan dikuasai. Ila akhirih. Fadhahaba bidzalika quwwatuhum. Dengan itu akan hilang kekuatan mereka. Ay faqata'a syai' min dzalika dhahabu li ba'd quwwatihim. Qat'u syai'in min dzalik dhahabun li ba'd quwwatihim. Maka terputusnya unsur-unsur tadi merupakan hilangnya kekuatan mereka. Al-amru tsani, yang kedua, ayuridul kufar biquwwatihim wa kathratihim tam'an fil muslimin wa yamunnu anfusahum dhalik wa yahrusu alayhi ghayatal hirs wa yabdhulu quwwahum wa amwalahum fi dhalik fayansurullahu al-mu'minina alayhim wa yuruddahum khaibin lam yanalu maqsudahum. Atau yang kedua yang Allah kehendaki, yaitu kalahnya mereka, yang berarti tidak berhasil misi mereka. Tidak berhasil misi mereka. Ada tsani. Ayuridul kufar biquwwatihim wa kathratihim. Mereka dengan kekuatannya dan dengan banyaknya jumlah mereka memiliki misi. Tam'an fil muslimin, karena ingin menimpakan sesuatu kejelekan pada kaum muslimin. Dan ingin memberikan sesuatu keuntungan bagi orang-orang kafir. Wa yahrisu alaihi ghayatal hirs, dan mereka bersungguh-sungguh untuk itu. Mereka bersungguh-sungguh untuk mencapai misinya, menghancurkan kaum muslimin, membuat kerugian pada kaum muslimin dan menguntungkan mereka. Wa yabdulu quwwahum wa amwalahum, mereka keluarkan segenap usaha mereka, mereka keluarkan segenap harta mereka fi dzalik, untuk itu. Fayansurullahul mu'minin, ternyata Allah menangkan kaum muslimin. Allah jadikan kaum muslimin unggul atas mereka. Wa yaruddahum khaibin, dan menyebabkan mereka kembali dalam keadaan rugi, khaib. Lam yanalu maqsudahum, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka tidak bisa mencapai misi mereka, yakni gagal misi mereka. Mission failed kata mereka. Bal yarji'una bi khasarah, bahkan mereka pulang dengan kerugian. Wa ghammin wa hasrah, kerugian, penyesalan dan kekecewaan. Wa idza ta'ammalta al-waqi' ra'aita nasrallah li'ibadihi al-mu'minin da'iran baina hadaini al-amrayn. Maka kalau engkau perhatikan kenyataan yang terjadi dalam peperangan kaum muslimin melawan musyrikin kufar, yang kemudian Allah tolong dan Allah berikan kemenangan bagi kaum muslimin, mesti selalu dairun baina hadainil amrain. Selalu pertolongan Allah berkisar antara dua perkara ini. Berputar antara dua perkara ini. yakni mereka menjadi lumpuh, tidak mampu membuat perlawanan berikutnya, atau rencana mereka gagal, tidak berhasil.
Ghara kharijin anhuma, tidak keluar dari dua perkara ini. Imma nasr alaihim au khadal lahum, imma kemenangan atas mereka atau kerendahan bagi mereka, kegagalan atas upaya-upaya mereka. Ini masih terkait dengan yang kemarin. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha', wallahu ghafurur rahim." Bukan urusanmu, kata Allah. Manil mukhatab? Rasulullah SAW. Laisa laka minal amri syai'un. Laka mukhatab mufrad. Bukan urusan engkau, wahai Rasul. Yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Apakah Allah akan memberikan taubat pada mereka atau Allah akan mengadab mereka? Itu bukan urusanmu. Fa innahum zalimun. Karena mereka memang orang-orang zalim. Imma bisa jadi Allah takdirkan mereka bertaubat, bisa jadi Allah akan berikan pada mereka azab. Dan itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan untuk Allah lah, milik Allah lah semua apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Allah akan mengampuni siapa yang dikehendakinya dan Allah akan mengadab siapa yang dikehendakinya. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwani fi din, a'azakumullah, ini masih berkait dengan perang Uhud. Masih ingat kisahnya perang Uhud? Ketika Rasulullah SAW terlempar batu di pipinya dan lempengan baja dari mighfar yang beliau pakai, mighfar itu pelindung kepala, masuk ke pipi Rasulullah SAW yang mulia sehingga berdarah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan satu kalimat, "Ma aflaha qaumun syajju nabiyahum." Sungguh enggak akan selamat satu kaum yang melukai nabinya sendiri. Allah utus sebagai rahmat seorang rasul ke tengah-tengah mereka. Ternyata mereka perangi dan mereka lukai. Maka Nabi menyatakan dengan kalimat, "Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum." Bahkan disebutkan dalam sejarah bahwa Rasulullah SAW berdoa dengan doa kunut yang dijuluki dengan kunut nazilah, kunut ketika mendapatkan satu musibah. Dan dalam doa kunut ada la'nat. Allahumma la'an fulanan wa fulanan wa fulan. Disebut dengan nama-namanya tokoh-tokoh musyrikin ketika itu. Disebutkan satu persatu sampai 3 orang yang Rasulullah SAW sebutkan dengan laknat. Dan itu berlaku atau diucapkan dalam doa tadi pada setiap salat, bukan hanya salat fajar, tapi semua salat. Sampai hampir 50 hari. Berhenti karena turunnya ayat ini. Kata Allah, "Laisa laka minal amri syai'." Ini bukan urusanmu. Apakah Allah akan memberikan hidayah pada mereka atau Allah akan mengadab mereka? Fa innahum zalimun. Memang mereka orang-orang zalim, tetapi Allah mungkin memberikan hidayah mereka dan mungkin pula Allah mengadab mereka. Ternyata qadarullah wa ma syaa fa'al. 3 orang yang disebut oleh Rasulullah SAW, 3-tiganya masuk Islam. Sedangkan laknat maknanya adalah dijauhkan dari rahmat. Ternyata mereka mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan hidayah. Dan ini barakallahu fiikum, jangan menjadi cela dan cerca untuk Rasulullah SAW yang mulia. Tetapi ini justru menunjukkan bahwa agama ini dari Allah, diutus pada Rasulullah SAW. Dan ayat Al-Quran ini bukan bikinan Rasul. Ayat ini betul-betul kalamullah, ucapan Allah SWT. Sehingga kadang menegur beliau sendiri. Itu satu. Yang kedua, Allah berikan pelajaran bahwa semulia-mulianya makhluk, semulia-mulianya manusia, Rasulullah SAW tetap untuk urusan takdir hanya Allah yang menentukannya, yang menakdirkannya. Dan ini barakallahu fikum ada 2 kejadian, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Artinya 2 kejadian yang menunjukkan bahwa semua itu dengan takdir Allah.
Pertama yang Rasulullah SAW laknat dengan kalimat, dengan namanya, ternyata justru di dalam catatan takdir Allah orang itu akan mendapatkan hidayah. Maka Allah katakan laisa laka minal amri syai'. Kejadian kedua yang sebaliknya, yang sudah lebih dulu terjadi, yaitu kejadian Abu Talib. Rasulullah SAW berharap dapat hidayah. Ternyata Allah takdirkan sampai matinya tidak dapat hidayah. Dan Allah katakan dengan kalimat, bukan engkau yang memberikan hidayah. Ikhwan fillah azakumullah. Artinya apakah diberi hidayah atau tidak diberi hidayah? Abu Talib tidak diberi hidayah. 3 orang tadi justru diberi hidayah. Itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kaum muslimin memperbaiki dan memurnikan tauhidnya. Bahwasanya urusan ini urusan Allah wahdahu. La syarika lahu. Kita lihat syarahnya atau tafsirnya yang ringkas dari Syekh Sa'di. Rahimahullahu ta'ala. Qala lamma jara yawma Uhud ma jara. Ketika terjadi apa yang terjadi pada perang Uhud. Jara ala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masaib. Terjadi pada Nabi musibah. Rafa'allahu biha darajatahu. Dan musibah tersebut mengangkat derajat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fashajja ra'sahu. Wa kasarat rubaiyatuhu. Terluka di kepalanya dan patah giginya. Sudah sering saya sampaikan bahwa patah giginya bukan ompong. Barakallahu fikum. Ompong itu dari akarnya, ini tidak. Ya. Hanya sempal. Itu yang dikatakan dengan kalimat kasarat rubaiyatuhu, gerahamnya. Kemudian Nabi menyatakan kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Bagaimana mereka akan selamat orang-orang yang melukai Nabi mereka. Wa ja'ala yad'u ala ru'asa'il musyrikin. Maka Nabi mendoakan kejelekan kepada ru'asa'il musyrikin. Dan ini tetap para ulama mengatakan boleh. Bukan berarti setelah turun ayat ini kita tidak boleh doa kunut nazilah. Tetapi disunnahkan untuk mengucapkan dengan doa kejelekan pada mereka secara umum. Ya. Tidak secara ta'yin. Wallahu ta'ala a'lam. Seperti Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Nah, Nabi menyebutkan waktu itu dengan ta'yin. Abi Sufyan ibn Harb, wa Sufyan ibn Umayyah, Safwan ibn Umayyah, wa Suhail ibn Amr, wal Harith ibn Hisham. Anzalallahu ta'ala ala rasulih nahyan lahu 'anid du'a'i 'alaihim bil la'nah. Maka turunlah larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap nabinya agar jangan mendoakan kepada mereka dengan kejelekan, laknat secara khusus, secara ta'yin. Wa tard an rahmatillah, karena makna laknat adalah tard an rahmatillah, dijauhkan dari rahmat. Maka Allah katakan laisa laka minal amri syai'. Urusan ini bukan urusanmu. Apakah Allah akan kasih hidayah mereka atau Allah akan azab mereka? Innama 'alaikal balagh wa irsyadul khalqi wal hirs ala masalihihim. Kewajiban atasmu adalah menyampaikan, membimbing, mengarahkan para makhluk dan bersungguh-sungguh untuk memberikan kebaikan pada mereka. Wa innamal amr lillahi ta'ala. Adapun urusan tersebut urusan Allah. Huwallazi yudabbirul umur. Allah lah yang akan mengatur segala sesuatu. Wa yahdi man yasha. Allah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Wa yudhillu man yasha, dan akan menyesatkan kepada siapa yang dikehendakinya. Fala tad'u alaihim bal amruhum raji' ila rabbihim. Maka fala tad'u alaihim. Maka jangan mendoakan kejelekan atas mereka dan urusan mereka kembalinya kepada Rabb mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah. Sudah saya sampaikan tadi bahwa yang rajih wallahu taala alam, yang dilarang adalah dengan ta'yin. Doa laknat dengan ta'yin. Adapun doa secara umum Allah kalahkan mereka, Allah binasakan mereka, maka itu dilakukan oleh para ulama. Tapi ta'mim, tidak dengan ta'yin. Qala wa innamal amr lillah, karena urusannya kembali pada Allah. Iqtadat hikmatuhu wa rahmatuhu an yatuba alaihim. Ternyata rahmat Allah, hikmah Allah
menakdirkan orang-orang tersebut justru diberi hidayah. Manna alaihim bil Islam. Allah berikan kebaikan padanya dengan masuk Islam. Wa in iqtadat hikmatuhu ibqa'ahum ala kufrihim wa adami hidayatihim fa innahum humul ladina zalamu anfusahum. Kalau mereka tetap tidak masuk Islam, kalau mereka tidak mendapatkan hidayah, itu pun tidak disalahkan yang menakdirkan, tapi mereka yang lebih memilih kekafiran daripada keislaman. Adarruha wa tasabbabu bidzalik, karena mereka yang membuat madarat pada diri mereka sendiri. Mereka pula yang tasabbabu, yang menyebabkan mereka tetap kufur, maka itu pun jeleknya pada mereka, tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau yang pertama fa'al, mau yang kedua fa'al. Ini Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menakdirkan apa yang dikehendakinya. Maka ayat ini kita baca laisa laka minal amri syai', dan dibaca oleh kaum muslimin dan sepanjang sejarah sampai hari ini dan sampai di masa yang akan datang untuk menunjukkan bahwa benar-benar urusan takdir urusan Allah sendirinya. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam tidak ikut campur dalam masalah qada wal qadar. Yang diharapkan dengan sungguh-sungguh akan masuk Islam ketika Allah kehendaki tidak masuk Islam, seperti Abu Talib tetap tidak masuk Islam. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kata Allah, bukan engkau yang berikan hidayah pada siapa yang kau sukai, tapi Allah yang berikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Sekarang sebaliknya, Allah katakan laisa laka minal amri syai'. Ini bukan urusanmu. Apakah Allah kasih hidayah mereka atau Allah jauhkan mereka dari rahmat? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini dua kejadian sebagai pelajaran. Adapun sekian banyak kejadian yang lain sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Artinya jangan ada yang berkata berarti doa Rasulullah SAW tidak dikabulkan. Jangan berkata seperti itu. Betapa banyak Rasulullah SAW berharap dapat hidayah dan dapat hidayah. Tidak bisa dibandingkan, itu cuma satu orang dan sekali. Sedangkan sekian banyak Rasulullah SAW menyatakan Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Tiba-tiba datang berduyun-duyun masuk Islam. Seperti suku Daus. Yang Allah kata, yang Rasulullah SAW doa mengangkat tangannya ke langit. Padahal kaum muslimin meminta untuk didoakan kejelekannya. Rasulullah SAW doakan kejelekan pada suku Daus. Nabi mengangkat tangannya ke langit dan mereka menduga akan binasa Daus. Halaka Daus, halaka Daus. Ternyata yang diucapkan dari mulut beliau yang mulia adalah kalimat Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah hidayah pada suku Daus dan datangkan mereka kemari. Masuk Islam mereka seluruhnya. Itu dikabulkan sehingga pada satu saat Allah ingin menunjukkan kepada seluruh kaum muslimin bahwa urusan takdir urusan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah biyadillah, yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Wallahu taala alam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu